Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kali ini kita lanjutkan materi pembelajaran kita dengan protein. Ya, jadi setelah kemarin belajar karbohidrat, sekarang kita masuk kepada protein. Protein itu merupakan salah satu polimer alam yang monomernya adalah asam amino. Pembentukan protein dari asam amino ini melalui ikatan peptida. Ya, dia berpolimerisasi berdasarkan polimerisasi kondensasi. Sehingga selain protein, terdapat hasil sampingnya berupa molekul kecil yaitu air, di mana setiap dua asam amino ya berikatan itu akan menghasilkan satu molekul air. Nah, kalau kita bahas lebih lanjut tentang asam amino, apa itu asam amino? Asam amino itu merupakan turunan asam karboksilat ya yang mempunyai gugus amino ya, gugus NH2. Jadi lebih kurang struktur asam amino itu adalah RCHCOOH NH2. Jadi atom C-nya merupakan atom C chiral ya yang diikat oleh 4 gugus yang berbeda. Ya. Jadi atom C ini disebut C alfa ya. Nah, sebagai monomer pembentuk protein, asam amino ini terdiri dari dua jenis yaitu asam amino esensial dan asam amino non esensial. Nah, bedanya apa? Kalau asam amino esensial itu tidak dapat disintesa oleh tubuh ya, sehingga dia harus disuplai dari luar. Sedangkan asam amino non esensial itu dapat disintesa oleh tubuh. Nah, sifat asam amino itu mempunyai sifat tersendiri ya, sifat yang khas ya karena dia bersifat amfoter. Di kelas 11 dahulu kalian sudah mempelajari juga itu apa amfoter ya. Siapa yang masih ingat? Ya, amfoter itu dia dapat bersifat asam maupun bersifat basa. Sehingga ketika berada dalam larutan asam, dia akan bersifat basa, begitu juga sebaliknya. Bila dalam kondisi basa, dia akan bertindak sebagai asam. Nah, sedangkan dalam kondisi netral, bisa jadi dia menjadi asam atau menjadi basa. Nah, sifat amfoternya ini disebabkan oleh asam amino itu mengandung gugus karboksil ya COOH, asam atau yang kita kenal juga sebagai asam karboksilat ya. Gugus karboksil itu mudah melepaskan ion H+ sehingga dia bersifat asam. Nah, di samping gugus karboksil, si asam amino juga mengandung gugus amino NH2 ya. Sesuai dengan teori asam basa Lewis, si NH2 ini mempunyai pasangan elektron bebas ya sehingga dia dapat menyerap ion H+ ya. Nah, sedangkan gugus alkinnya juga bisa jadi dapat lebih bersifat asam. Itulah yang menyebabkan kenapa asam amino itu bersifat amfoter. Ya, sekarang kita lanjut dengan struktur protein. Jadi ikatan utama pada asam amino itu adalah ikatan peptida. Ya, ikatan peptida adalah ikatan antara C dengan N yang terbentuk antara atom C pada gugus karboksil dari suatu asam amino dengan N pada gugus amino dari asam amino lainnya.
Ya, ini adalah penggabungan dari dua asam amino yang paling sederhana, yaitu glisin dengan alanin ya. Nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Ya, dua asam amino bergabung membentuk senyawa dipeptida. Ya, kalau 3 asam amino tripeptida. Ya, sehingga kalau asam aminonya banyak maka ikatan yang terbentuk adalah ikatan polipeptida. Ya. Nah, di samping ikatan peptida, protein juga memiliki ikatan kedua yang cukup penting juga yang disebut ikatan subsidiari. Ya. Ikatan subsidiari ini terdiri dari ikatan hidrogen, ikatan disulfida, ada ikatan hidrofob, dan ikatan ion. Ya, ini tergantung dari asam amino yang membentuk protein tersebut. Berdasarkan strukturnya, maka protein itu dibedakan atas struktur primer, struktur sekunder, struktur tersier, dan struktur kuaterner. Ya, struktur sekunder itu lebih kompleks daripada struktur primer dan seterusnya. Nah, protein dapat digolongkan berdasarkan 3 hal. Bisa dari komposisi kimianya, kemudian berdasarkan bentuknya, dan berdasarkan fungsi biologisnya. Nah, kalau berdasarkan komposisi kimia, ada yang digolongkan sebagai protein sederhana, dan ada yang digolongkan sebagai protein konjugasi. Nah, sedangkan berdasarkan bentuknya, maka protein itu ada yang disebut protein serabut, kemudian ada protein globular. Nah, berdasarkan fungsi biologisnya, maka protein itu dibedakan atas protein struktur, protein transport, dan protein penyimpanan. Mungkin kalian sudah mempelajarinya juga di mata pelajaran biologi. Nah, ini fungsi protein ya. Protein itu dapat berfungsi sebagai pengatur, sebagai kontraktil, enzim, dan pertahanan. Nah, itu barangkali ringkasan materi tentang protein. Supaya materinya dapat dipahami dengan baik, silahkan bandingkan dengan sumber belajar yang lainnya. Kalau ada yang bertanyakan, nanti silahkan hubungi Ibu. Untuk kali ini cukup sekian pembelajarannya. Terima kasih banyak sudah menyimak dan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.